Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu pada MK Administrasi dan Manajemen Jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cucian Rizka dengan NIM 2020-5730-113. Saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Dari Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya berada di kelas TI 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajarin selama perkuliahan berlangsung. Oke, langsung saja. Materinya yaitu pada materi ini saya akan menjelaskan Secure Shell atau yang biasa kita kenal dengan SSH. Apa itu SSH? SSH merupakan kependekan dari Secure Shell yang merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Dalam konsepnya, penggunaan SSH ini harus didukung oleh server maupun perangkat atau komputer klien yang melakukan pertukaran data. Keduanya harus memiliki SSH server dari sisi komputer server dan SSH klien untuk komputer klien. Kemudian SSH ini juga terdapat manfaat seperti bebas mengontrol hosting, menghindari cybercrime, dan keamanan ketat dengan sistem autentikasi. Selanjutnya, SSH ini juga terdapat jenis-jenis enkripsinya seperti enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Enkripsi simetris biasa dikenal dengan enkripsi kunci bersama atau shared key. Sesuai dengan namanya, enkripsi simetris merupakan jenis enkripsi yang memanfaatkan kunci untuk melakukan deskripsi maupun enkripsi data yang dipertukarkan antara klien dan server. Enkripsi simetris menggunakan sepasang kunci, biasanya satu kunci ada di sisi server dan kunci yang lain berada di sisi user, supaya server dapat mengenal user yang benar-benar terpercaya. Jadi, setiap user yang mempunyai kunci tersebut dapat melihat data yang sedang dipertukarkan. Enkripsi simetris akan terus menjalankan tugasnya selama proses berjalannya koneksi SSH klien dengan server sesuai dengan metode yang disepakati. Persetujuan metode komunikasi ini juga bertujuan untuk menghalangi pihak ketiga untuk membaca data yang sedang dipertukarkan. Kemudian jenis enkripsi selanjutnya yaitu enkripsi asimetris. Jenis enkripsi asimetris cukup berbeda dengan enkripsi simetris. Jika enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang dipakai untuk klien maupun server, di dalam enkripsi asimetris terdapat dua kunci, yaitu kunci pribadi atau private key dan kunci publik atau public key. Biasanya kunci private hanya dimiliki oleh satu server, sedangkan public key dimiliki oleh user atau klien. Sesuai dengan namanya, kunci public atau public key secara terbuka dapat dipakai oleh semua klien. Tetapi dalam proses pertukaran data, proses enkripsi hanya bisa dilakukan oleh pemasangan public key dan private key, tidak bisa oleh kunci yang berbeda. Jadi hubungan yang terjadi adalah satu arah sehingga host atau server atau klien yang mempunyai kunci publik tidak akan pernah bisa membuka pesannya sendiri setelah dienkripsi. Selanjutnya yaitu ada hashing. SSH juga menggunakan salah satu teknik enkripsi yaitu hashing. Hashing merupakan salah satu jenis kriptografi yang tidak dapat dideskripsi sehingga dinamakan juga one-way hash atau hashing satu arah.
Kemudian one-way hash mempunyai fungsi untuk membuat enkripsi panjang dengan tidak mempunyai pola yang jelas untuk dieksploitasi. Jadi fungsi dari enkripsi one-way hash ini adalah membuat nilai yang panjang dan unik. Enkripsi ini tentu saja untuk mengamankan setiap data yang sedang diputarkan selama proses koneksi SSH berlangsung. Melalui enkripsi hashing ini, seluruh data mengalami enkripsi satu arah dan tidak dapat dibalik atau dideskripsi. Kemudian, one-way hash ini juga tidak bisa dipakai di seluruh jenis pertukaran data. SSH hanya menggunakan enkripsi one-way hash untuk mengecek keaslian dari pesan dan sejenisnya. Anda dapat menggunakan sistem pengecekan seperti HMIC, Hash Based Message Authentic, untuk melakukan pengecekan. Sistem secamaan HMIC ini memastikan data sangat sulit untuk dimanipulasi dengan cara apapun. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal SSH, mengecek SSH server, SSH config, dan mengecek IP-nya, apakah sudah terkonek ke server SSH-nya apa belum. Ya, yang pertama kita menginstal. Di sini saya menggunakan virtual mesinnya itu VMware. Dengan distro Linux-nya itu Ubuntu. Sebenarnya distro Linux-nya lain tuh banyak seperti Linux Mint, terserah. Cuman di sini saya menggunakannya Ubuntu. Kemudian kita di sini membuka terminal. Kemudian kita mengetik sintak sudo apt-get install open SSH server. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya sudah menginstal, jadi saya mempunyai SSH-nya, yaitu tampilan akan seperti ini. Setelah kita mengetik sintaknya, kemudian akan dimintai password akun Linux kita ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan tunggu aja, nanti bakal terinstall. Setelah SSH berhasil diinstal, kemudian kita bisa mengecek statusnya, apakah sudah aktif atau belum. Dengan cara yang tadi, kita buka terminal juga, kita ketik sintaknya yaitu sudo service SSH status. Itu sintak untuk mengecek statusnya. Kemudian akan tampilan seperti ini. Di sini kita bisa tengok ini tampilannya itu SSH-nya ini aktif ya, running. Setelah melihat config SSH, kemudian kita mengecek IP. Oke. Kita akan menulis sintak yaitu IPA. Yang kemudian pada ini inet 192.168.44.128 kita copy, kita bawa ke CMD. Kita masukkan ke CMD dengan sintak sebagai berikut ya. Setelah di CMD, kita ketik sintak SSH dengan nama user kita. Di sini user saya namanya Cut18@. Kita copy inet tadi. Kemudian kita masukkan password. Kemudian, nah di sini dia sudah terhubung ya. Lihat di sini sudah ada Cut18 Ubuntu. Maka di sini sudah terhubung dengan Linux yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu hak akses. Hak akses di sini yaitu pada Linux. Oke. Hak akses atau biasanya orang menyebutnya tuh dengan file permission. Apa itu file permission?
File permission adalah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. File permission atau kepemilikan file pada sistem operasi Linux dipisahkan menjadi 3, yaitu user, group, dan other. Kemudian, apa itu user, group, dan other? User yaitu user atau orang yang memiliki file. Secara default, pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik file tersebut. Grup yaitu grup user yang memiliki file tersebut. Semua pengguna yang masuk ke kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut. Other yaitu pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk ke dalam kelompok yang sama. Kemudian di hak aksesnya terdapat jenis-jenisnya, yaitu read, artinya mengizinkan user lain untuk membaca isi dari file tersebut, tetapi user lain tidak dapat melakukan perubahan isi file. Kemudian ada write, artinya mengizinkan kepada user lain untuk dapat membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file, termasuk menghapusnya. Kemudian ada execute, artinya mengizinkan user lain dapat mengeksekusi atau menjalankan file, biasanya berupa script atau program. Nah, di hak akses ini juga terdapat perintah khusus, yaitu ls-l, yaitu perintah ini digunakan untuk melihat hak akses.